Nah, Sabdo Palon juga berjanji dari hari ini menuju 500 tahun ke depan, saya akan berjanji setelah 500 tahun ke depan, ajaran Budi atau agama lama itu akan saya bangkitkan di tanah Jawa ini kembali. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat. Semoga teman-teman senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah dimanapun teman-teman berada ya. Di video kemarin-kemarin kita sudah membahas beberapa sejarah mengenai Arya Penangsang, mengenai Sunan Kalijogo, mengenai Syekh Subakir. Nah sekarang saya akan membahas sejarah yang mungkin cukup penting dan menarik untuk dibahas, yakni mengenai berakhirnya masa kehidupan Brawijaya V, apakah beliau masuk Islam atau tidak. Nah, cerita ini mengandung beberapa versi karena saya kalau menyuguhkan cerita sejarah selalu mengandung beberapa versi, karena kita kalau bicara sejarah tidak bisa kita menilik dari satu pintu saja, tidak bisa, karena sejarah itu adalah suatu perspektif ya. Biasanya juga dicatat belum tentu benar, dan yang benar juga belum tentu dicatat. Nah, hari ini kita akan bahas itu, masuk Islam apa tidak seorang Brawijaya V di akhir kehidupannya. Dan kita sama-sama belajar bagaimana sebuah kerajaan Majapahit yang dulu sangat tersohor dan sangat besar berjaya di Nusantara, bahkan wilayahnya sampai mancanegara, termasuk ke Semenanjung Malaya dan seluruh Nusantara Indonesia ini. Mari kita bahas. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, di mana kerajaan ini berdiri pada tahun kurang lebih 1200-an ya. Berjaya kurang lebih 2 abad dan berakhir pada tahun kurang lebih 1500-an. Kalau ngomongin tahun saya secara detail tidak bisa menghafal ya, karena tahun itu masalah angka. Majapahit sendiri adalah kelanjutan daripada kerajaan Singosari. Majapahit ini kejayaannya kelanjutan daripada kerajaan Singosari, dan untuk memulai kejayaannya Majapahit itu sebenarnya tidak memulai dari nol. Kerajaan ini mendapatkan warisan wilayah atau warisan kejayaan keberlanjutan dari Raja Kertanegara, Raja Singosari. Jadi sebelumnya Singosari ini memiliki seorang raja yang bernama Kertanegara. Nah, Kertanegara ini merupakan Raja Singosari yang terakhir. Beliau melakukan ekspedisi yang bernama ekspedisi Pamalayu untuk menunjukkan eksistensi daripada kerajaan Singosari. Nah, ekspedisi ini merupakan ekspedisi untuk menaklukkan wilayah bagian utara atau Pulau Sumatera atau wilayah di daerah Melayu ya. Ekspedisinya makanya dinamakan ekspedisi Pamalayu. Pemimpinnya adalah Kebo Anabrang. Nah, ketika melakukan ekspedisi Pamalayu, seorang raja Kediri yang bernama Jayakatwang itu melihat ada kesempatan emas untuk menyerang Singosari. Kenapa Jayakatwang menyerang Singosari? Karena Jayakatwang ini merasa dirinya harus menuntut balas dendam atas kematian leluhurnya yang dibunuh oleh Ken Arok. Kalau saya bicara mengenai Ken Arok, teman-teman pasti tahu siapa Ken Arok. Ken Arok adalah raja pendiri Majapahit. Raja pendiri Singosari. Dan Kertanegara ini adalah anaknya Ken Arok. Dulu untuk mewujudkan eksistensi daripada kerajaan Singosari, Ken Arok itu juga melakukan ekspedisi keluar wilayah, termasuk mengalahkan kerajaan Kediri, ayahnya daripada Jayakatwang. Nah, pada saat itu Jayakatwang itu dihasut oleh patihnya sendiri bahwasanya seorang Raja Jayakatwang, kamu adalah raja yang perkasa, kamu harus menuntut balas atas kematian leluhurmu yang dulu kerajaanmu diluluhlantakan oleh kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok. Sekarang pemimpinnya adalah anaknya Kertanegara. Mumpung saat ini militernya itu sedang tidak kuat karena sebagian militernya secara besar itu sedang melakukan ekspedisi Pamalayu keluar Pulau Jawa. Oleh sebab itu pasti negara Singosari sekarang tidak dalam keadaan kuat. Militernya sedang keluar, pasti pasukan sedikit, mari kita serang. Nah, disitulah diseranglah Kertanegara oleh Jayakatwang. Nah, disitu gugurlah Kertanegara oleh karena diserang daripada Jayakatwang. Sebelum Jayakatwang ini menyerang Kertanegara, ya, Kertanegara ini didatangi oleh seseorang, ya, utusan daripada Kaisar Kubilai Khan dari Mongol, ya. Waktu itu ada kerajaan besar di daerah dataran Cina, ya, kalau Mongol itu mungkin, ya, di daerah dataran Cina itu
untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah Asia Tenggara, beliau Raja Kubilai Khan itu menyuruh utusannya untuk menuju kerajaan Singosari. Nah kan di Indonesia itu yang besar pada waktu itu memang kerajaan Singosari. Kubilai Khan itu ingin Singosari juga mengakui eksistensi daripada kerajaan Mongol. Nah disuruhlah utusannya untuk menemui Raja Kertanegara. Tapi sayangnya utusan dari Mongol itu tidak dihargai, malah saya ini raja besar, kerajaanku adalah kerajaan besar, kamu kok berani-beraninya datang ke sini untuk menyuruh saya Raja Kertanegara pemilik kerajaan Singosari tunduk kepada raja kamu Kubilai Khan. Dipotonglah telinga daripada utusan Mongol tersebut. Kemudian utusan Mongol tersebut pulang dan melapor kepada kaisarnya. Lapor bahwasanya saya tadi sudah ke sana, saya tidak disambut dengan baik, malah telinga saya ini dipotong. Di sana kerajaan Singosari dengan Raja Kertanegara tidak mau kebesaran negeri kita, negeri Mongol, pemimpinnya Kaisar Kubilai Khan. Oleh sebab itu Kubilai Khan marah, akhirnya dia menyiapkan beberapa pasukan. Diberangkatlah pasukan Mongol itu untuk menyerang Kertanegara, untuk menyerang Singosari. Padahal dalam masa OTW-nya atau sedang dalam perjalanannya pasukan Mongol ini ke Singosari, kerajaan Singosari itu sudah runtuh karena telah diserang oleh Jayakatwang dan Kertanegara itu mati. Nah, Kertanegara ini memiliki mantu seorang putra yang bernama Raden Wijaya. Beliau adalah mantu daripada Kertanegara. Pada saat Jayakatwang menyerang, Raden Wijaya ini berhasil melarikan diri. Kemudian beliau bersembunyi dan menginap di rumah seorang Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ada dua versi ya. Ada yang mengatakan beliau itu bupati di Sumenep atau adipati. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau adipati Lumajang sampai ke Blambangan, sebuah wilayah bawaan Singosari. Nah, Raden Wijaya itu bersembunyi di sana ketika Jayakatwang itu menyerang Kertanegara. Seorang Raden Wijaya ini tidak mengetahui kalau pasukan Mongol ini akan datang. Beliau masih menginap di rumah Arya Wiraraja. Nah, benar saja pasukan Mongol itu karena mereka kecewa terhadap utusan mereka yang telah disuruh untuk menaklukkan Singosari malah dipotong telinganya, makanya pasukan Mongol itu datang untuk meluluh lantakkan kerajaan Singosari. Nah, disitulah ditemui oleh Raden Wijaya. Kemudian pasukan Mongol tersebut diberitahu bahwasanya Singosari ini sekarang sudah tidak dalam kekuasaan Raja Kertanegara, tapi dalam kekuasaan seorang raja yang bernama Jayakatwang. Berarti Raja Jayakatwang ini menjadi seorang raja yang sangat besar karena telah menguasai Singosari. Berarti kalau sudah menguasai Singosari, otomatis wilayah jajahan Singosari, semua wilayah daripada Singosari itu menjadi kekuasaan Jayakatwang. Berarti seorang raja besar di tanah Jawa sekarang adalah seorang Jayakatwang, bukan seorang Kertanegara. Maka oleh sebab itu Raden Wijaya mengajak tentara Mongol untuk membunuh Raja Jayakatwang dengan harapan kerajaan Singosari, Kediri dan sekitarnya akan menjadi milik daripada kerajaan Mongol atau Kaisar Kubilai Khan. Nah, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan tersebut. Diseranglah Jayakatwang oleh Raden Wijaya oleh pasukan Mongol. Di situ kalah Jayakatwang karena kalah jumlah, kalah pasukan, karena kerajaan Mongol itu mengeluarkan pasukan yang sangat besar, beberapa ratus atau berapa puluh armada. Yang terpenting pasukan Mongol itu sangat besar. Akhirnya diseranglah Jayakatwang sampai Jayakatwang itu meninggal dunia dan kerajaan Kediri tersebut tidak lagi mempunyai pemimpin. Bersukarialah kerajaan Mongol dan Raden Wijaya karena Jayakatwang telah kalah. Karena untuk merayakan kemenangan, kerajaan Mongol dan Raden Wijaya ini mengadakan pesta bermabuk-mabuk ria. Nah, karena dalam keadaan bermabuk-mabuk ria ini, Raden Wijaya ternyata mempunyai kesempatan di dalam kesempitan. Dia mempunyai intrik politik yang sangat lihai, yakni dia menyerang kembali kerajaan Mongol. Jadi dia berbalik arah. Yang pertama dia berseteru, setelah kerajaan Mongol ini merasa mempunyai kerajaan itu, dia terlena karena sedang mabuk-mabukan, oleh Raden Wijaya ini diserang kembali. Diserang kembali dengan beberapa pasukan yang pro dengan Raden Wijaya. Tentunya pasukan ini adalah tergolong daripada rakyat Jawa ya. Diseranglah kerajaan Mongol tersebut sehingga pasukan daripada Mongol ini kocar-kacir karena tidak siap. Beberapa orang mati di tempat, beberapa orang mati di pelarian,
beberapa orang berhasil pulang hingga ke negaranya. Disitulah Raden Wijaya menjadi penguasa tunggal, penguasa kerajaan Singosari, penguasa kerajaan Kediri. Nah, pada saat itu beliau mendirikan kerajaan baru yang bernama Majapahit di dekat Sungai Brantas. Kerajaan Majapahit ini sangatlah maju teman-teman, peradabannya sangat maju. Bahkan ada suatu kata, masa Majapahit ini adalah masa renaissansnya Indonesia. Maksudnya belum pernah terjadi kejayaan yang mirip dengan Majapahit sampai saat ini, karena benar-benar tersohornya kerajaan tersebut, maju di bidang politik, maju di bidang budaya, maju di bidang perekonomian dan sebagainya. Baik armada militernya, angkatan laut, angkatan daratnya, semuanya maju karena posisi kerajaan ini memang benar-benar strategis di dekat Sungai Brantas ya. Dulu jalur perdagangan itu selain di laut juga berada di sungai. Salah satunya berada di Sungai Brantas. Jadi orang-orang yang melintas di Sungai Brantas itu untuk tidak lain hanya untuk berdagang atau mencari perekonomian. Nah, kerajaan Majapahit tersebut letaknya di dekat Sungai Brantas juga. Jadi dia menguasai mungkin sejenis pelabuhan kecil ya, berada di Sungai Brantas tersebut, sehingga perekonomian di sana berjalan dengan lancar. Namun di balik kejayaan sebuah kerajaan agung yang bernama Majapahit ini tidak lepas dari sebuah pemberontakan dan permasalahan. Dari awal kerajaan ini selalu ada permasalahan, tapi saking kuatnya atau mungkin banyak yang solid daripada yang tidak, selalu bisa mengatasi pemberontakan tersebut. Yang pertama, Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan Majapahit itu dibantu dengan 3 orang. Yang pertama bernama Sora, yang kedua bernama Nambi, yang ketiga bernama Ronggolawe, 4 ya, yang keempat bernama Arya Wiraraja. Nah, semua 4 orang yang membantu ini karena telah berhasil membantu Raden Wijaya untuk mengalahkan pasukan Mongol, kemudian menguasai kembali kerajaan yang telah diambil oleh Jayakatwang dan menjadikan Raden Wijaya ini penguasa tunggal. 4 orang ini dapat reward atau dapat hadiah. Nah, Sora ini diberi wilayah di daerah Doho Kediri. Kemudian Ronggolawe diberi daerah Tuban, Arya Wiraraja diberi daerah Lumajang dan Blambangan. Sedangkan Nambi ini merupakan putra daripada Arya Wiraraja. Nambi ini dijadikan patih ya. Mahapatih Majapahit yang pertama adalah Nambi. Nah, karena Ronggolawe ini merasa dirinya itu lebih pantas daripada Nambi untuk menjadi patih, karena dia merasa pengorbanan seorang Ronggolawe ini lebih besar ketika menaklukkan pasukan Mongol untuk Raden Wijaya. Ronggolawe ini marah bahwasanya wong saya ini pengorbanannya lebih besar, kenapa kok malah seorang Nambi yang dijadikan Mahapatih. Akhirnya dia membuat sebuah pasukan yang cukup besar untuk melakukan pemberontakan. Nah, dipadamkanlah pemberontakan Ronggolawe ini. Ronggolawe dulunya seorang sahabat, tapi dia melakukan pemberontakan. Yang namanya hukum juga harus berlaku. Seorang pemberontak yang memberontak kepada negara harus dihukum mati. Ronggolawe dan keluarganya dihukum mati karena melakukan sebuah pemberontakan terhadap kerajaan Majapahit. Nah, selain itu di dalam kerajaan Majapahit itu juga ada Sengkuni. Sengkuninya ini bernama Mahapati ya. Mahapati ini melakukan hasut demi hasut. Sebenarnya tujuan Mahapati ini dia juga ingin menjadi patih seperti Nambi, tapi dia tidak kesampaian. Akhirnya dia merongrong dari dalam dengan cara mengadu domba, mengeluarkan sebuah fitnah kepada Sora, kepada Nambi. Nah, akhirnya Sora dan Nambi ini juga pernah melakukan pemberontakan. Akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Nah, disitulah setelah pemberontakan tersebut padam, naiklah Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Nah, pasti kalian semuanya tahu ya, karena ceritanya ini sudah umum diceritakan bahwa seorang Mahapatih Gajah Mada itu mengucapkan sumpah Amukti Palapa, di mana sumpah itu adalah sumpah bahwasanya Mahapatih Gajah Mada akan menaklukkan seluruh Nusantara ya, dengan tujuan untuk eksistensi kerajaan Majapahit ketika wilayah Nusantara itu belum bersatu di bawah payung kekuasaan Majapahit. Seorang Gajah Mada pantang untuk makan makanan enak. Nah, disitulah diucapkan sumpah Amukti Palapa. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan seorang Patih Gajah Mada, eksistensi Majapahit sangatlah luas, meliputi seluruh wilayah Nusantara ya. Kemudian ada sebuah sejarah, sebuah tulisan yang mengatakan
wilayah kekuasaan Majapahit itu sampai ke Semenanjung Melayu dan sebagainya, sampai intinya sampai luar Indonesia bagian utara itu juga merupakan milik Majapahit Semenanjung Melayu. Nah, tapi sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan seorang Patih Gajah Mada, Majapahit itu lambat laun mengalami sebuah peperangan, ya, perang antar saudara yang dinamakan Perang Paregreg, ya. Perang Paregreg ini peperangan antar saudara yang memperebutkan suatu kekuasaan, pemberontakan dari dalam, pemberontakan dari luar, selalu merongrong kerajaan Majapahit. Disitulah eksistensi Majapahit lama-kelamaan menjadi luntur. Nah, di sisi lain selain pemberontakan tersebut, juga lunturnya itu karena masuknya agama Islam. Kenapa kok agama Islam menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit? Karena pada saat itu agama yang menjadi dominasi kepercayaan masyarakat Majapahit adalah Hindu-Buddha. Sedangkan Islam itu memang berhasil masuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk mempercayai suatu agama tertentu, yakni agama Islam. Akhirnya masyarakat itu terpecah menjadi dua, ada yang agamanya Hindu, ada yang agama Islam, terpecah jadi tiga, ada yang agama Buddha. Nah, akhirnya kerajaan Majapahit itu lama-kelamaan itu akan terongrong. Jadi karena terongrongnya ini, eksistensi kerajaan Majapahit itu lama-lama akhirnya menjadi pudar. Salah satunya karena adanya perang Paregreg, yang kedua karena agama Islam ini masuk, ya, sehingga mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Agama Islam ini tentunya dibawa oleh, ada juga yang dibawa oleh pedagang, kemudian ada juga yang dibawa oleh seorang wali. Pada saat itu Raja Majapahit itu sedang dipimpin oleh Raja Brawijaya V, ya. Raja Brawijaya V ini orangnya terbuka. Silahkan kalau mau menyebarkan ajaran Islam di tanah Majapahit ini, selama ajaran ini baik dan tidak mengganggu satu sama lain. Akhirnya diperbolehkanlah ajaran Islam itu masuk. Banyak sekali orang-orang Jawa pada saat itu yang agamanya itu Hindu, baik itu agamanya Buddha atau agamanya itu adalah kapitayan atau kepercayaan, masuk secara sukarela untuk menjadi seorang umat Islam. Nah, rakyat Majapahit yang paling banyak menganut ajaran Islam adalah rakyat-rakyat pesisir utara. Pesisir utara ini adalah pesisir pantai. Di situ itu merupakan kawasan strategis untuk menyebarkan agama, karena di kawasan pantai itulah para pedagang atau musafir atau orang-orang luar yang membawa agama Islam itu masuk dan bersinggah di situ, kemudian melakukan edukasi, melakukan pengajaran, melakukan dakwah untuk mengajarkan agama Islam di daerah pesisir. Makanya rakyat-rakyat pesisir utara, pesisir Sabrang Lor, daerah Jawa Timur Loran, ya, pesisir utara Jawa itu banyak yang menganut agama Islam daripada kecepatan rakyat selatan untuk menganut agama Islam. Itu masih cepat, mobilitasnya masih cepat rakyat Jawa yang bagian utara. Nah, ada suatu cerita bahwasanya rakyat Jawa Utara itu memang menyukai Islam, ya, daripada kepercayaan lama. Karena pada kepercayaan lama, otomatis kepercayaan Hindu itu menganut sistem kasta. Sistem kasta itu yang pertama ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, ya. Sedangkan di dalam agama Islam itu tidak mengenal kasta. Jadi kehidupan manusia kalau di dalam agama Islam tidak bergantung kepada keturunan, ya. Kalau agama kalau agama Hindu itu dari Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Jadi seorang ksatria ya seorang ksatria, seorang sudra tidak bisa jadi seorang ksatria. Begitu pula seorang ksatria tidak akan mungkin bergaul dengan seorang sudra karena kastanya sudah berbeda. Kalau dalam Islam tidak ada kasta seperti itu. Akhirnya orang-orang masyarakat rakyat utara Jawa itu lebih terbuka kepada Islam. Disitulah eksistensi daripada kerajaan Majapahit itu sedikit terganggu karena rakyatnya saja sudah terpecah menjadi dua. Pada saat itu juga seorang Raden Wijaya itu jatuh cinta kepada seorang putri Cina yang bernama atau lebih dikenal dengan Putri Cempo, ya. Namanya ada yang mengatakan namanya itu kalau nggak salah Siu Banci, ya. Nah, Siu Banci ini merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Itu merupakan wanita Muslim. Dulunya di Cina itu banyak sekali orang-orang Muslim. Cina itu orangnya mayoritas Muslim pada zaman dahulu. Nah, akhirnya karena Raden Wijaya ini jatuh cinta, Brawijaya ini jatuh cinta, Brawijaya V, akhirnya dinikahilah Siu Banci atau Putri Cempo tersebut. Nah, akhirnya Putri Cempo ini diboyong pulang ke Majapahit. Ketika dalam mengandung putra daripada Brawijaya V ini,
Siu Banci atau Putri Cempo ini tidak disukai oleh selir-selir yang lain ya, tidak disukai selir-selir yang lain. Mungkin cemburu ya, istrinya banyak ya, biasalah seorang yang poligami istrinya itu saling cemburu seperti itu. Karena tidak disukai oleh istri-istri yang lain, istri Brawijaya V yang lain, Siu Banci ini dibuang atau dilempar ke Palembang. Nah, di Palembang itu dikasihkan ke siapa? Dikasihkan kepada seseorang yang bernama Arya Damar. Arya Damar ini adalah Adipati Palembang ya, dia masih terah daripada kerajaan Majapahit ya. Tapi Arya Damar ini diberi isyarat kamu boleh menikahi Siu Banci atau Putri Cempo ini. Namun ada suatu syarat bahwasanya Putri Cempo ini sedang mengandung, kamu tidak boleh menyetubuhinya sebelum anak dari saya, anak dari Raden Brawijaya V ini lahir. Nah, Arya Damar juga menyepakati bahwasanya dia juga tidak akan menyetubuhi Putri Cempo ini sampai anaknya lahir. Nah, siapakah anak Putri Cempo yang akan dilahirkan ini? Anaknya ini adalah Raden Patah. Dulunya namanya Raden Husein. Akhirnya lahirlah seorang Raden Patah dari rahim Putri Cempo, anak daripada Prabu Brawijaya V. Nah, karena telah beranjak dewasa, Raden Patah ini atau Raden Husein ini pulang berkunjung ke Majapahit, ke Trowulan ya. Alangkah bahagianya seorang Prabu Brawijaya V dikunjungi anaknya yang bernama Raden Patah ini. Anaknya sudah besar. Akhirnya diberikanlah alas Gelagahwangi atau daerah Demak kalau sekarang ya. Diberikanlah alas Gelagahwangi tersebut kepada Raden Patah untuk dipimpin. Nah, pada saat itu Raden Patah sendiri juga sudah beragama Islam karena ibunya juga beragama Islam. Nah, akhirnya beliau menjadi adipati di Demak. Ya, belum jadi kerajaan, belum jadi Demak Bintaro, masih perwujudan suatu kadipaten ya, bawahan Majapahit. Nah, di Demak itu juga terjadi proses islamisasi yang sangat gencar. Rakyat Demak itu suka masuk Islam ya. Di sana mobilitas rakyat yang masuk Islam itu sangat banyak. Akhirnya beliau rakyat-rakyat Demak ini berharap bahwasanya Raden Patah ini sebagai seorang adipati keturunan Prabu Brawijaya V ini menjadi raja atau mendirikan kerajaan dengan dukungan Wali Songo ya, tentunya dengan dukungan Wali Songo. Nah, pada saat itu memang kerajaan Majapahit ini politiknya sudah sangat lemah sekali. Dan rakyat sendiri juga menginginkan Demak menjadi kerajaan baru yang bernuansa Islam dengan pemimpin yang baru. Akhirnya jadilah juga kerajaan Demak tersebut dipimpin oleh Raden Patah atau anak daripada Prabu Brawijaya V. Nah, di sisi lain kerajaan Demak ini sebenarnya kalau kita bicara kasar ya, ini memisahkan diri daripada kerajaan Majapahit. Itu saja sudah suatu bukan pemberontakan, tapi suatu yang mungkin orang-orang yang tidak menyukai dikonotasikan sebagai hal yang negatif ya. Kenapa anak harus memisahkan kerajaan atau anak mendirikan kerajaan dan memisahkan diri daripada kerajaan bapaknya. Nah, ini sudah menjadi konotasi negatif. Pada saat itu Majapahit sudah terong-rong eksistensinya. Akhirnya Majapahit ini diserang oleh seorang raja yang bernama Girindrawardhana dari Kediri. Nah, disitulah hancur kerajaan Majapahit. Nah, Raden Patah ini juga ikut menyerang Majapahit. Ada yang mengatakan penyerangan Majapahit oleh Raden Patah ini dilakukan karena Raden Patah ingin membalaskan dendam ayahnya untuk merebut kembali kerajaan Majapahit dari tangan Girindrawardhana ini. Tapi seseorang yang menganggap konotasi negatif, ada juga yang mengatakan dalam suatu versi Majapahit ini diserang oleh Demak. Ya, diserang oleh Demak karena Demak ini beragama Islam, menyerang kerajaan Majapahit yang beragama Hindu untuk menunjukkan eksistensi daripada kerajaan Demak ini. Nah, pendapat ini memang ditentang sebagian banyak ulama ya, khususnya ulama, karena Raden Patah ini adalah anak daripada Prabu Brawijaya V ini. Apakah mungkin seorang Raden Patah ini memberontak kepada ayahnya sendiri, menghancurkan kekuasaannya ayah sendiri? Itu merupakan sesuatu yang durhaka. Namun dalam serat Darmo Gandul diceritakan memang Majapahit ini diserang oleh kerajaan Demak, sehingga Raja Brawijaya V ini pergi lari menuju Gunung Lawu. Nah, disinilah titik penting video kita kali ini. Apakah Prabu Brawijaya V itu akhir kehidupannya berakhir dengan beragama Islam atau moksa ke Gunung Lawu? Ini kita akan bahas di sini. Dalam pelariannya ke Gunung Lawu, Raden Brawijaya V ini ditemani oleh dua orang abdi dalem kesayangannya. Menurut serat Darmo Gandul loh ya, ini bukan menurut sejarah-sejarah yang tertulis secara
kredibel seperti kitab Pararaton atau kitab Negara Kertagama atau kitab yang lainnya. Tidak, ini tertulis di Serat Darmo Gandul yang seratnya ini tertulis jauh setelah kerajaan Majapahit ini runtuh ya, selangnya itu ratusan tahun. Nah, itu ditulis bahwasanya Raden Brawijaya V itu pergi ke Gunung Lawu itu diiringi oleh dua abdi dalam kesayangannya yang bernama Sabdapalon dan Naya Genggong. Nah, disitulah Raden Brawijaya V ini atau Prabu Brawijaya V ini, Prabu Brawijaya V ini dikejar oleh pasukan daripada Adipati Cepu. Nah, mereka bertemu di Bulak Peperangan. Bulak Peperangan ini adalah suatu kawasan di Gunung Lawu yang sangat lebar, tanahnya sangat luas. Disitulah terjadi peperangan antara pasukan Adipati Cepu yang pro dengan Demak dengan pasukan Majapahit, pasukan daripada Prabu Brawijaya V. Ada yang mengatakan sebenarnya pasukan daripada Demak ini mengejar tidak ingin menyerang Prabu Brawijaya V, namun ingin mendudukkan atau mengajak Prabu Brawijaya V dan pasukannya itu untuk berdiskusi, omong secara alus-alusan ya. Kalau bisa dirembuk ya dirembuk seperti itu. Namun ada yang mengatakan bahwasanya pasukan daripada Prabu Brawijaya V ini salah tangkap, salah paham. Akhirnya selalu terjadi peperangan. Nah, di situ mereka tempuh atau bertemu di Bulak Peperangan tersebut. Ini ada satu cerita mistis yang mungkin bisa kalian tanyakan atau kalian cari searching di Google atau di YouTube mengenai cerita mengenai Bulak Peperangan ini. Di Bulak Peperangan ini, kalau orang-orang yang suka mendaki Gunung Lawu itu kadangkala ada seseorang yang mungkin tidak semua orang ya, tapi hanya orang-orang tertentu itu sering mendengar di situ terjadi suara peperangan ya. Peperangan zaman dahulu, kalau kalian melihat film kolosal, perang dalam jumlah pasukan banyak bertempur menggunakan pedang dan tombak, serang ya, seperti itu. Katanya sih orang-orang yang biasanya mendaki Gunung Lawu itu di Bulak Peperangan ini sering terdengar suara seperti itu, tapi tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu. Dan di sini berkembang suatu mitos atau kepercayaan. Orang-orang Cepu yang naik ke Gunung Lawu intinya itu pasti tidak akan selamat. Kenapa tidak selamat atau alias mati? Karena di situ terkandung kutukan Brawijaya V. Karena saking marahnya Prabu Brawijaya V diserang oleh pasukan daripada Adipati Cepu, beliau mengeluarkan kutukan. Rakyat Cepu semuanya, besok anak turun kamu kalau kamu melintasi Bulak Peperangan ini atau naik ke Gunung Lawu, kamu pasti akan mati. Itu sabda seorang raja, Sabdo Pandito Ratu. Itu pasti terjadi. Nah, itu mitosnya seperti itu. Sampai sekarang tidak ada berani orang-orang Blora, orang-orang Cepu itu naik ke Gunung Lawu karena ya sebuah kutukan tadi ya, yang namanya Sabdo Pandito Ratu, kutukan seorang raja itu wakil Tuhan, biasanya juga akan terjadi. Disitulah rakyat Cepu tidak akan berani naik ke Gunung Lawu. Setelah berperang dengan Adipati Cepu tersebut di Bulak Peperangan, Prabu Brawijaya V ini melanjutkan naik perjalanannya menuju sebuah tempat yang bernama Hargodalam bersama dua abdi dalam kesayangannya. Tentunya anaknya Raden Patah ini tahu bahwasanya ayahnya berada di Hargodalam. Kemudian Raden Patah ini menyuruh Sunan Kalijaga untuk menemui ayahnya yang berada di Hargodalam. Disitulah terjadi negosiasi antara Prabu Brawijaya V dengan Sunan Kalijaga. Nah, di situ Sunan Kalijaga berkata bahwasanya Prabu Brawijaya V alangkah baik pulang ke Demak karena Demak itu juga milik putra panjenengan. Tapi Prabu Brawijaya V itu menolak dan mengatakan lebih suka berada di Hargodalam. Di situ beliau bersama dua abdi kesayangannya, Sabdapalon dan Naya Genggong. Di situ juga terjadi negosiasi antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya V mengenai permintaan Sunan Kalijaga untuk mengislamkan Prabu Brawijaya V. Dalam Serat Darmo Gandul di situ tertulis bahwasanya Sunan Kalijaga itu berhasil mengislamkan Prabu Brawijaya V dengan disaksikan dua abdi dalamnya yang bernama Sabdapalon dan Naya Genggong. Nah, tapi kedua abdi dalamnya itu Sabdapalon dan Naya Genggong itu kecewa dengan Prabu Brawijaya V. Kenapa kecewa? Karena Prabu Brawijaya V itu meninggalkan ajaran lama dan memilih ajaran baru, yakni agama Islam. Dua abdi dalamnya ini kecewa dan meninggalkan Prabu Brawijaya V. Nah, Sabdapalon juga berjanji dari hari ini menuju 500 tahun ke depan, saya akan berjanji setelah 500 tahun ke depan ajaran Budi atau agama lama itu akan saya bangkitkan di tanah Jawa ini kembali. Namun dalam versi yang lain menyebutkan seorang Prabu Brawijaya V ini mukso di Hargodalam. Nah, mukso itu sendiri adalah suatu kepercayaan agama Hindu. Tentunya kalau Prabu Brawijaya V ini masuk Islam, tentunya beliau tidak mukso. Dalam suatu cerita bahwasanya Prabu Brawijaya V itu berhasil menjadi Islam, beliau kembali turun dari Gunung Lawu itu, beliau kembali turun dan
meninggal kemudian dimakamkan di kolam segaran dekat Trowulan. Namun dalam versi yang lain diceritakan Prabu Brawijaya V itu muksa di Argadalem. Muksa sendiri merupakan kepercayaan Hindu, berarti Prabu Brawijaya V tidak masuk Islam. Akan tetapi beliau muksa tetap beragama Hindu sampai hidupnya berakhir. Dan Sabdo Palon dan Noyo Ginggong ini ada yang mengatakan bahwa itu bukan tokoh yang sebenarnya. Tidak ada Sabdo Palon dan Noyo Ginggong itu hanya sebuah cerita fiktif atau propaganda dari orang-orang tertentu yang ditulis di dalam serat Darmo Gandul. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Mungkin ada salah kata, tutur kata, atau sedikit cerita yang mungkin salah daripada pakem yang sebenarnya. Saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar, dan di sini saya juga ingin menyebarkan informasi terkait sejarah yang mungkin saya pahami agar teman-teman semua juga mempunyai keinginan dan minat untuk paham belajar sejarah. Kalau ada komentar atau mungkin pendapat yang lain daripada cerita ini, monggo komentar di bawah, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kalau kalian pengen membahas tentang apa, monggo komentar di bawah. Oke, rahayu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.